katanya ke bakalan tinggal di tempat yang namanya pondok. Ya pada awalnya sih ada ceritanya tuh ada adikku yang baru SD. Nah terus dia kan dibutuh sama orang tua mana. Lalu ayahku nawarin adikku untuk pondok. Setelah itu aku mencoba untuk mendongeng adikku supaya dia pondok. Ini nih kejadian yang paling aku suka. Bisa-bisanya malah aku yang disuruh pondok sama ayahku. Ya awalnya sih aku senang lah, tapi setelah aku pikir-pikir lebih baik pondok cuma 2 tahun daripada disuruh pondok 3 tahun di pas SMP. Jadi ya aku mondok aja dulu. Hari ini adalah hari aku mulai pondok. Awal-awal pondok sih udah berubah banget ya sih ibu. Dari yang pertamanya aktif banget sampai dulu dibilangin monyet sih teman-teman. Dan sekarang jadi pendiam, gak terlalu suka ngomong. Ya ngomongnya sih pas cuma ditanyain sama teman-temanku aja. Sekarang jadi sampai akhirnya aku dinasihkan. Ya pokoknya tidak banyak dari salah suka kasih. Sampai dulu aku sampai ngambek, bisa sampai nangis di kamar. Ya pada akhirnya sampai akhirnya aku dinasihatin sama kakak kelasku. Namanya dia bilang pondok itu bukan sembarang orang yang bisa. Cuma sebagian orang yang bisa pondok. Pondok itu butuh tekad yang kuat. Yang berjudul Santri Baru Ojo Kakian Buyu. Santri Baru Ojo Kakian Buyu Original Story Media Sobaha. Awal tahun ajaran baru bertepatan dengan masuknya musim penghujan di malam. Halaman pesantren dihiasi rumput-rumput basah dengan genangan air bekas hujan pagi. Angin kencang layaknya burung yang sedang migrasi berbohong menyodorkan dedaunan pohon. Bunyi bergesek antang-anting menjadi alunan melodi. Lembut malam ini, sekarang sudah pukul 9 lewat. 7 malam isi pesantren tampak begitu ramai sesuai ngaji dan kegiatan malam. Meskipun sungguh saja sedang memilih rata-rata tidak menyembunyikan niat para santri untuk merapatkan kebiasaan berkumpul di depan aula kompleks pesantren. Ojo bagian buyu, ibu apalagi hilang. Dan satu pondok pesantren pada zaman kejadian Jepang, saat pondok pesantren itu sedang dijaga oleh para tentara Jepang. Di sana mereka diperlukan oleh senjata-senjata berbahaya. Lalu mereka dicaci maki, dihina, bisa di depan masyarakat. Untuk sholat berjamaah, mereka disakiti fisiknya, seperti ditendang suatu sujud, dipegang senjata-senjata pada kepala mereka, hingga ada yang dipukul dengan barang-barang berbahaya. Ada seorang santri yang bernama Adam itu harus sembunyi agar tidak dipukul oleh para penjajah. Di sana mereka sangat ketakutan sekali pada para penjajah. Namun dari mereka mengingatkan kehidupan iman bagaimanapun keadaannya. Hingga tiba pada suatu hari di mana para penjajah melakukan penembakan massal di pesantren tersebut. Para santri ketakutan dan kocar-kacir berlarian ke hutan. Banyak santri yang berlarian ke hutan dan yang berbebas, namun dari mereka terjebak di dalam pondok pesantren itu. Mereka pun memikirkan sang kiai bagaimana cara mereka mengeluarkan kiai tersebut dari pondok pesantren itu. Akhirnya Adam mengajak teman-temannya untuk menyelamatkan sang kiai. Setelah mereka berencana, mereka memutuskan untuk menyelamatkan sang kiai Atau perjalanan Alia. Pada pagi hari di tahun 2024 ada seorang penceramah yang bernama Sakila Alia yang biasanya disebut Ustazah Alia. Dia sangat terkenal di kalangan remaja, ibu-ibu, bahkan anak-anak karena penyampaian ilmunya yang mudah dipahami dan sangat baik di dalam masyarakat. Sebelum menjadi penceramah yang terkenal, dulunya Alia adalah anak yang berkeinginan menjadi atlet anggar. Hingga pada suatu hari Alia terkena tuduhan bullying di sekolahnya. Oleh karena itu, ibunya mendaftarkan Alia dalam pondok pesantren. Awalnya Alia tidak mau karena dia ingin meneruskan cita-citanya menjadi atlet anggar. Tapi ibunya tetap memaksanya masuk pondok pesantren. Saat awal masuk gerbang pesantren, dia sangat kagum pada pemandangan sekitarnya karena banyak sekali
Saat membaca Al-Quran, hati Alia menjadi lebih tenang. Karena itu Alia selalu membawa dan membaca Al-Quran. Alia juga menyukai pelajaran nahwu, tauhid, hadis, dan lain-lain. Salah satu ustazah yang bernama Ustazah Husnul memberitahu bahwa semua bukti yang dikumpulkan Yasmin itu palsu. Karena Mamrul sudah bercerita kepada Ustazah Husnul. Yasmin kembali berbohong bahwa bilang semua bukti itu dan rokok itu ialah benar-benar milik Iza. Tapi salah satu keamanannya bernama Ayu berkata bahwa meminta Yasmin untuk segera mengaku kebenarannya. Apakah itu benar-benar milik